Hari-hari belakangan, sebagian besar wilayah Eropa berubah menjadi ruang yang asing bagi warganya sendiri. Kota-kota yang selama ini identik dengan musim panas yang hangat, justru diselimuti suhu yang melampaui 40 derajat. Di Italia, pemerintah mengeluarkan peringatan kesehatan di banyak kota besar. Di Spanyol dan Portugal, petugas pemadam kebakaran bersiaga menghadapi meningkatnya risiko kebakaran hutan. Sementara di Prancis, sekolah-sekolah di sejumlah daerah menghentikan kegiatan belajar karena suhu ruang kelas dianggap tidak lagi aman bagi anak-anak. Kompas tertanggal 29 Juni 2026 melaporkan bahwa gelombang panas kali ini menjangkau sebagian besar kawasan Mediterania hingga Eropa Tengah dan meningkatkan resiko kesehatan, kebakaran, serta gangguan terhadap berbagai layanan publik. Fenomena seperti ini beberapa dekade lalu mungkin hanya muncul dalam novel fiksi ilmiah. Namun hari ini, ia hadir sebagai berita harian. Jalan raya memantulkan hawa panas, rel kereta mengalami pemuaian, ruang gawat darurat menerima lebih banyak pasien akibat dehidrasi dan heat stroke. Sementara masyarakat mulai menyesuaikan aktivitas mereka dengan suhu yang sebelumnya hampir tidak pernah mereka bayangkan. Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization menjelaskan bahwa Eropa merupakan benua yang mengalami pemanasan paling cepat dibandingkan kawasan lain di dunia. Dalam laporan State of the Climate in Europe 2024 yang diterbitkan bersama Copernicus Climate Change Service, World Meteorological Organization menunjukkan bahwa suhu rata-rata Eropa meningkat sekitar 2 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata global sejak era pra-industri. Kenaikan suhu ini membuat kejadian cuaca ekstrem semakin sering terjadi, mulai dari gelombang panas, kekeringan berkepanjangan, hingga kebakaran hutan dalam skala yang semakin luas. Banyak orang kemudian bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa kawasan yang selama ini dikenal memiliki 4 musim yang relatif stabil, kini berkali-kali dilanda panas ekstrim? Sebagian jawaban tentu dapat ditemukan dalam ilmu klimatologi. Para ilmuwan menjelaskan tentang meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, perubahan sirkulasi atmosfer, hingga fenomena heat dome yang mampu menjebak udara panas selama berhari-hari. Penjelasan itu penting karena membantu kita memahami bagaimana gelombang panas terbentuk. Namun ketika laporan serupa terus muncul setiap tahun, muncul pertanyaan lain yang jauh lebih mendasar. Mengapa manusia terus menciptakan kondisi yang memungkinkan peristiwa seperti ini semakin sering terjadi? Mengapa setelah mengetahui penyebabnya selama puluhan tahun, laju emisi karbon global masih terus meningkat? Dan bersama Kamar Film, mari kita menyelami hal ini lebih mendalam. On voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité au SAMU, chez les médecins de ville. Donc on est à un moment où on doit continuer la prévention puisque ça évite des décès. C'est ça le message important et c'est aussi le message de aucune personne isolée. Ça devrait être notre objectif. Gelombang panas sebenarnya bukan fenomena baru di Eropa. Sejak dahulu, benua ini sesekali mengalami musim panas dengan suhu yang lebih tinggi dari biasanya. Akan tetapi, karakter gelombang panas dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perubahan yang cukup mencolok. Durasinya menjadi lebih panjang, wilayah yang terdampak semakin luas, dan suhu maksimum yang tercatat terus melonjak. Salah satu titik balik yang sering dijadikan rujukan para peneliti adalah musim panas tahun 2003. Saat itu sebagian besar Eropa Barat mengalami suhu yang luar biasa tinggi selama beberapa minggu. Dalam penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature di tahun 2004, Peter Stott dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya gelombang panas 2003 telah meningkat secara signifikan akibat pengaruh aktivitas manusia terhadap iklim global. Penelitian ini menjadi salah satu studi atribusi iklim pertama yang berhasil menghubungkan kejadian cuaca ekstrim dengan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia. Dan ternyata keterhubungan itu dampaknya sangat besar. Analisis Robin dan koleganya yang diterbitkan di Comtes Rendus Biologis pada tahun 2008 mencatat bahwa lebih dari 70.000 kematian diperkirakan terjadi di berbagai negara Eropa sebagai konsekuensi dari gelombang panas tersebut. Angka itu menjadikan musim panas 2003 sebagai salah satu bencana iklim paling mematikan dalam sejarah modern Eropa. Peristiwa ini semestinya menjadi peringatan keras. Pemerintah mulai menyusun sistem peringatan dini, memperbaiki prosedur kesehatan masyarakat, serta membangun berbagai strategi adaptasi terhadap cuaca ekstrim.
Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa pemanasan global berlangsung lebih cepat daripada kemampuan banyak negara untuk beradaptasi. Pada tahun 2022, Inggris untuk pertama kalinya mencatat suhu di atas 40 derajat Celcius. Copernicus Climate Change Service menjelaskan bahwa musim panas 2022 juga menjadi musim panas terpanas yang pernah tercatat di Eropa secara keseluruhan. Tahun berikutnya kembali mencatat berbagai rekor baru, disusul peningkatan kebakaran hutan di kawasan Mediterania dan gelombang panas laut yang mempengaruhi ekosistem pesisir. Kini, pada tahun 2026, rangkaian peristiwa tersebut kembali terulang dengan intensitas yang tinggi. Reuters melaporkan bahwa Italia menempatkan puluhan kota dalam status siaga panas ekstrim, sementara otoritas di berbagai negara Eropa Selatan memperingatkan masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari. World Meteorological Organization menyatakan bahwa kejadian seperti ini semakin sesuai dengan proyeksi ilmiah mengenai iklim yang terus menghangat akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Bagi para klimatolog, pola tersebut memiliki arti yang sangat jelas. Distribusi suhu dalam sistem iklim terus bergeser ke tingkat yang lebih tinggi. Pergeseran ini membuat gelombang panas yang dahulu tergolong langka kini muncul dengan frekuensi yang semakin sering. Profesor Michael Eman di bukunya The New Climate War menjelaskan bahwa pemanasan global menggeser rata-rata suhu bumi ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, kejadian yang dulu dianggap sangat jarang perlahan berubah menjadi lebih sering muncul. Gelombang panas yang sebelumnya dikategorikan sebagai peristiwa ekstrim kini semakin mendekati kondisi normal di banyak wilayah. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh panel antar pemerintah tentang perubahan iklim dalam Sixth Assessment Report tahun 2021. Laporan tersebut menyimpulkan dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi bahwa aktivitas manusia telah menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas di hampir seluruh kawasan daratan dunia sejak dekade 1950-an. Dengan kata lain, ketika berbagai negara Eropa berkali-kali mengalami musim panas yang memecahkan rekor, para ilmuwan melihatnya sebagai bagian dari tren jangka panjang yang telah diproyeksikan selama bertahun-tahun. Namun, mengetahui bahwa suhu bumi terus meningkat belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang lebih besar. Data klimatologi mampu menjelaskan bagaimana atmosfer berubah, bagaimana karbon dioksida memerangkap panas, dan bagaimana sistem cuaca bereaksi terhadap perubahan tersebut. Pengetahuan itu menjadi fondasi penting untuk memahami mekanisme perubahan iklim. Akan tetapi, penjelasan mengenai mekanisme belum tentu menjelaskan asal-usulnya. Ketika para ilmuwan mampu menguraikan bagaimana emisi gas rumah kaca mempengaruhi sistem iklim, muncul kebutuhan untuk menelusuri bagaimana emisi tersebut dapat terus meningkat selama lebih dari 2 abad. Pertanyaan ini membawa kita keluar dari atmosfer dan mengajak melihat perjalanan sejarah manusia. Bagaimana energi fosil menjadi penopang pembangunan, bagaimana industri berkembang dalam skala yang semakin besar, serta bagaimana hubungan manusia dengan alam mengalami perubahan yang sangat mendasar. Untuk memahami perjalanan tersebut, kita perlu melihat kembali sebuah periode yang mengubah sejarah dunia secara mendasar, yaitu revolusi industri. Ketika para sejarawan berbicara tentang revolusi industri, perhatian biasanya tertuju pada berbagai penemuan yang mengubah kehidupan manusia. Mesin uap, pabrik tekstil, jalur kereta api, hingga produksi massal sering dipandang sebagai tonggak yang mengantar dunia menuju era modern. Revolusi industri memang berhasil meningkatkan produktivitas, mempercepat distribusi barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik keberhasilan tersebut terdapat perubahan lain yang tidak kalah penting. Revolusi industri mengubah cara manusia memandang alam. Sebelum abad ke-18, sebagian besar aktivitas ekonomi masih bergantung pada ritme alam. Pertanian mengikuti pergantian musim, tenaga manusia dan hewan menjadi sumber energi utama, sementara pemanfaatan hutan, sungai maupun lahan berlangsung dalam kapasitas yang relatif terbatas oleh teknologi yang tersedia. Alam masih menjadi faktor yang menentukan batas-batas produksi. Keadaan mulai berubah ketika mesin uap hasil penyempurnaan James Watt pada akhir abad ke-18 digunakan secara luas dalam industri. Ekonom Patrick O'Brien di bukunya The Industrial Revolution in Europe menjelaskan bahwa penggunaan mesin uap memungkinkan proses produksi tidak lagi bergantung pada tenaga manusia, angin maupun aliran sungai sebagai gantinya. Mesin-mesin tersebut digerakkan oleh energi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara, dan kebutuhan terhadap batu bara pun terus meningkat seiring meluasnya aktivitas industri. Perubahan ini sekilas memang tampak sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertumbuhan ekonomi tidak lagi dibatasi secara langsung oleh ketersediaan
menghasilkan energi biologis. Selama satu bara dapat ditambang, mesin dapat terus bekerja. Selama mesin terus bekerja, produksi dapat terus ditingkatkan. Sejarawan lingkungan John R. McNeill di bukunya Something New Under the Sun menyebut abad ke-20 sebagai periode ketika manusia mulai mengubah sistem bumi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut McNeill, penggunaan energi fosil membuka kemungkinan bagi eksploitasi sumber daya alam yang jauh melampaui kemampuan regenerasi ekosistem. Ketika pola produksi dan konsumsi berkembang semakin masif, dampaknya tidak lagi berhenti pada berkurangnya sumber daya alam, tetapi mulai mempengaruhi cara kerja sistem bumi itu sendiri, termasuk komposisi atmosfer, siklus hidrologi, dan keanekaragaman hayati. Perubahan ini kemudian berkembang menjadi sebuah sistem ekonomi global. Pabrik membutuhkan lebih banyak bahan baku. Bahan baku mendorong perluasan aktivitas pertambangan, pembukaan hutan, pembangunan pelabuhan, jalur kereta api, serta ekspansi perdagangan internasional. McNeill di bukunya The Great Acceleration yang ditulis bersama Peter Engelke menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, berbagai indikator aktivitas manusia meningkat hampir secara bersamaan. Konsumsi energi, produksi baja, penggunaan pupuk sintetis, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi air bersih, emisi karbon dioksida, hingga produksi plastik menunjukkan kurva pertumbuhan yang sangat tajam. Para ilmuwan kemudian menyebut periode ini sebagai Great Acceleration, yaitu fase ketika aktivitas manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem bumi untuk menyesuaikan diri. Disinilah perubahan iklim mulai menemukan akar sejarahnya. Emisi karbon bukan muncul karena satu kebijakan tertentu atau satu perusahaan tertentu. Ia merupakan akumulasi dari cara pembangunan modern disusun selama lebih dari 2 abad. Global Carbon Project menunjukkan bahwa konsentrasi karbon dioksida di atmosfer relatif stabil selama ribuan tahun sebelum revolusi industri, berada di kisaran 280 bagian per sejuta atau parts per million. Namun setelah penggunaan bahan bakar fosil berkembang secara masif, angka tersebut terus meningkat hingga melampaui 420 per sejuta pada dekade 2020-an. Kenaikan inilah yang menjadi salah satu indikator paling jelas mengenai perubahan komposisi atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Perubahan ini pun kemudian dikonfirmasi oleh berbagai penelitian paleoklimatologi. Sejarawan ilmu pengetahuan Spencer R. Worth di bukunya yaitu The Discovery of Global Warming menjelaskan bagaimana ilmuwan seperti Svante Arrhenius sejak akhir abad ke-19 telah memperkirakan bahwa peningkatan karbon dioksida hasil pembakaran batu bara dapat menaikkan suhu bumi. Pada saat itu, gagasan Svante Arrhenius masih dianggap sebagai hipotesis ilmiah, sehingga berkembangnya pengamatan satelit, pemodelan iklim, dan pengukuran atmosfer selama puluhan tahun, hipotesis itu akhirnya berubah menjadi konsensus ilmiah yang didukung oleh ribuan penelitian. Namun sejarah revolusi industri tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi maupun energi. Ia juga melahirkan cara berpikir baru mengenai kemajuan. John D. Erickson bersama para penulis lainnya di buku The Progress Illusion menjelaskan bahwa sejak abad ke-19, keberhasilan suatu masyarakat semakin sering diukur melalui pertumbuhan produksi, peningkatan konsumsi, dan ekspansi ekonomi. Alam secara perlahan ditempatkan sebagai penyedia bahan baku bagi proses tersebut. Nilai sebuah hutan dihitung berdasarkan kayunya, nilai sungai diukur dari potensi energinya, sedangkan tanah dipandang melalui kapasitas produksinya. Cara pandang seperti ini kemudian menjadi fondasi bagi sistem ekonomi modern. Pertumbuhan menjadi tujuan utama, sementara alam berperan sebagai sumber daya yang menopang pertumbuhan tersebut. Tentu saja, perkembangan industri membawa banyak manfaat. Harapan hidup meningkat, teknologi kesehatan berkembang pesat, transportasi menjadi lebih cepat, dan miliaran manusia memperoleh akses terhadap berbagai kebutuhan yang sebelumnya sulit dijangkau. Tapi sejarah tidak dapat dipahami secara adil jika hanya melihat satu sisinya, bukan? Sebab kemajuan selalu memiliki konsekuensi yang ikut tumbuh bersamanya. Ketika produksi meningkat tanpa batas yang jelas, kebutuhan energi ikut meningkat. Ketika konsumsi menjadi motor utama perekonomian, eksploitasi sumber daya alam ikut meluas. Ketika pembangunan dipahami sebagai proses mempercepat pertumbuhan ekonomi, tekanan terhadap atmosfer, hutan, laut, dan keanekaragaman hayati juga semakin besar. Pada titik inilah persoalannya mulai bergerak melampaui ekonomi dan teknologi. Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar bagaimana manusia menghasilkan energi atau membangun industri, melainkan bagaimana manusia memahami posisinya sendiri di tengah alam. Dalam filsafat, gagasan bahwa manusia menempati posisi istimewa di antara seluruh makhluk hidup dikenal sebagai antroposentrisme. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, anthropos, yang berarti manusia, dan kentrom yang berarti pusat. Antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat pertimbangan moral. Nilai suatu tindakan terhadap alam ditentukan terutama oleh sejauh mana tindakan itu menguntungkan atau merugikan kehidupan manusia.
Penting untuk dipahami bahwa antroposentrisme tidak selalu identik dengan tindakan merusak lingkungan. Dalam banyak kasus, pandangan ini justru mendorong perlindungan terhadap alam. Hutan dijaga karena menyediakan udara bersih. Sungai dipelihara karena menjadi sumber air minum. Satwa liar dilindungi karena memiliki manfaat bagi keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Dengan kata lain, alam tetap memperoleh perhatian, tetapi perhatian tersebut berangkat dari kepentingan manusia. Filsuf lingkungan Brian G. Norton di bukunya Toward Unity Among Environmentalists menjelaskan bahwa pendekatan antroposentris tidak selalu menghasilkan kebijakan lingkungan yang buruk. Banyak kebijakan konservasi lahir justru karena manusia menyadari bahwa kerusakan alam pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Meski demikian, Norton juga menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini memiliki keterbatasan karena nilai alam tetap bergantung pada manfaat yang dapat diberikan kepada manusia. Disinilah letak persoalan yang kemudian banyak dikritik oleh para filsuf lingkungan. Ketika nilai alam selalu ditentukan oleh kegunaannya, muncul kecenderungan untuk melihat bumi sebagai kumpulan sumber daya yang siap dimanfaatkan. Hutan berubah menjadi cadangan kayu, sungai menjadi saluran irigasi dan pembangkit listrik, laut dipahami melalui jumlah ikan yang dapat ditangkap, gunung dinilai berdasarkan kandungan mineral yang tersimpan di dalamnya. Pandangan ini begitu akrab dengan kehidupan modern sehingga seringkali tidak lagi disadari sebagai sebuah pilihan filosofis. Ia hadir dalam bahasa sehari-hari, dalam dokumen pembangunan, bahkan dalam berbagai indikator ekonomi. Ekonom peraih Nobel Joseph S. Stiglitz bersama Amartya Sen dan Jean-Paul Fitoussi dalam laporannya yang berjudul Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi seperti produk domestik bruto atau GDP memiliki keterbatasan karena lebih banyak menghitung aktivitas ekonomi daripada kondisi kesejahteraan maupun keberlanjutan lingkungan. Penebangan hutan misalnya dapat meningkatkan nilai produksi kayu dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi kerusakan ekosistem yang muncul sesudahnya seringkali tidak tercermin dalam indikator tersebut. Kritik serupa juga berkembang dalam bidang sejarah lingkungan. Donald Worcester, salah satu tokoh penting dalam environmental history, menulis bahwa modernitas membangun hubungan baru antara manusia dan alam. Alam semakin dipahami sebagai sistem produksi yang dapat dihitung, diukur, dan dioptimalkan. Pendekatan ilmiah memang menghasilkan kemajuan pengetahuan yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama juga mendorong kecenderungan melihat alam melalui fungsi ekonominya. Perubahan cara pandang ini tidak lahir secara tiba-tiba. Ia dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan modern yang menempatkan manusia sebagai subjek yang mengamati dan menguasai alam. Filsuf Francis Bacon misalnya berpendapat bahwa pengetahuan memberikan kekuasaan kepada manusia untuk memahami sekaligus mengendalikan dunia alam. Dalam konteks sejarah ilmu pengetahuan abad ke-17, gagasan inilah yang memainkan peran penting dalam mendorong lahirnya metode ilmiah modern. Namun beberapa abad kemudian, pemikiran itu memperoleh konsekuensi yang jauh lebih luas daripada yang mungkin pernah dibayangkan. Kemampuan manusia untuk mengendalikan alam berkembang menjadi kemampuan mengeksploitasi alam dalam skala global. Sejarawan lingkungan Caroline Merchant di bukunya The Death of Nature menjelaskan bahwa perubahan besar pada awal era modern tidak hanya mengubah teknologi, tetapi juga mengubah metafora tentang alam. Jika sebelumnya alam sering dipahami sebagai organisme yang hidup, perlahan ia dipandang seperti mesin yang dapat dibongkar, diatur, dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan manusia. Pergeseran cara berpikir inilah yang menurut Merchant menjadi salah satu fondasi budaya bagi berkembangnya eksploitasi lingkungan pada masa modern. Tentu saja antroposentrisme bukan satu-satunya penyebab perubahan iklim. Faktor ekonomi, politik, teknologi, hingga dinamika kekuasaan memiliki peran yang sama pentingnya. Akan tetapi cara manusia memandang alam memberi arah terhadap bagaimana seluruh sistem tersebut dibangun. Cara pandang menentukan apa yang dianggap bernilai, apa yang diprioritaskan, dan apa yang dapat dikorbankan. Karena itu, ketika krisis lingkungan semakin sering muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran, hingga perubahan iklim, para filsuf mulai mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah hanya manusia yang memiliki nilai moral? Apakah makhluk hidup lain memiliki nilai pada dirinya sendiri? Apakah sebuah hutan berharga hanya karena menghasilkan kayu? Ataukah ia memiliki nilai yang tidak bergantung pada kepentingan manusia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian melahirkan bidang kajian yang sekarang dikenal sebagai etika lingkungan. Pada pertengahan abad ke-20, dunia mulai menyaksikan bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kesehatan lingkungan. Sungai-sungai di kawasan industri mengalami pencemaran berat, populasi berbagai spesies satwa menurun secara drastis, penggunaan pestisida sintetis dalam pertanian mulai menunjukkan dampak yang sebelumnya tidak diperkirakan. Salah satu peristiwa yang mengubah cara diskusi publik terjadi pada tahun 1962 ketika seorang ahli biologi kelautan Amerika Serikat, Rachel Carson, menerbitkan buku Silent Spring.
Melalui penelitian yang didasarkan pada berbagai laporan ilmiah, Carson menunjukkan bagaimana penggunaan pestisida seperti DDT tidak hanya membunuh serangga sasaran, tetapi juga mempengaruhi burung, ikan, tanah, hingga kesehatan manusia. Buku Silent Spring memicu perdebatan yang sangat luas. Sebagian kalangan industri menolak kesimpulan Carson, tetapi penelitian berikutnya justru semakin menguatkan kekhawatiran mengenai dampak ekologis bahan kimia sintetis. Banyak sejarawan lingkungan kemudian menempatkan Silent Spring sebagai salah satu tonggak lahirnya gerakan lingkungan modern karena berhasil membawa persoalan ekologi keluar dari ruang akademik menuju perbincangan masyarakat luas. Pada periode yang hampir bersamaan, sejumlah filsuf mulai merasa bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kemajuan teknologi atau regulasi pemerintah. Mereka melihat adanya persoalan yang lebih mendasar, yaitu cara manusia memberikan nilai kepada alam. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Aldo Leopold. Dalam esainya yang kemudian diterbitkan dengan judul Ascent County Almanac, Leopold memperkenalkan gagasan land ethic. Di esainya itu, Leopold menulis bahwa manusia sebaiknya tidak lagi memandang dirinya sebagai penakluk komunitas kehidupan, melainkan sebagai anggota dan warga dari komunitas tersebut. Gagasan Leopold ini kemudian membawa perubahan yang sangat penting dalam filsafat moral. Selama berabad-abad pembahasan etika umumnya berkisar pada hubungan antar manusia, Leopold memperluas lingkup tersebut hingga mencakup tanah, tumbuhan, hewan, sungai, dan keseluruhan ekosistem. Menurut Leopold, sebuah tindakan layak disebut benar apabila membantu menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik. Sebaliknya, tindakan yang merusak keseimbangan komunitas tersebut patut dipertanyakan secara moral. Pemikiran ini kemudian menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan etika lingkungan kontemporer. Perkembangan berikutnya melahirkan beragam pendekatan baru. Paul Taylor melalui bukunya Respect for Nature mengembangkan gagasan biosentrisme, yaitu pandangan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki nilai intrinsik terlepas dari manfaatnya bagi manusia. Seekor rusa, pohon ek, atau tanaman liar tetap memiliki nilai moral karena mereka merupakan pusat kehidupan bagi dirinya sendiri. Tidak lama kemudian filsuf Norwegia Arne Naess memperkenalkan konsep deep ecology. Dalam artikel terkenalnya yaitu The Shallow and the Deep Long Range Ecology Movement, Naess berpendapat bahwa krisis lingkungan tidak cukup diatasi dengan teknologi yang lebih efisien atau pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Yang diperlukan adalah perubahan cara manusia memahami keberadaannya di dalam alam. Bagi Naess, manusia bukan entitas yang berdiri di luar alam. Kehidupan manusia merupakan bagian dari jaringan kehidupan yang jauh lebih luas. Karena itu, menghormati alam bukan semata-mata strategi mempertahankan kelangsungan hidup manusia, melainkan bentuk penghormatan terhadap keseluruhan komunitas kehidupan. Pandangan ini kemudian berkembang dalam berbagai cabang etika lingkungan, mulai dari ekofeminisme yang dikembangkan oleh Val Plumwood dan Karen Warren, hingga ekologi sosial murai blockchain yang menghubungkan kerusakan lingkungan dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda-beda, semuanya berangkat dari kesadaran yang sama bahwa hubungan manusia dengan alam memerlukan kerangka moral yang lebih luas daripada sekadar pertimbangan manfaat ekonomi. Perkembangan pemikiran ini menunjukkan bahwa perubahan iklim akhirnya tidak hanya dipelajari oleh klimatolog, ahli fisika atmosfer, atau ilmuwan lingkungan. Ia juga menjadi perhatian para filsuf, sejarawan, ekonom, antropolog, hingga ilmuwan politik. Masing-masing disiplin berusaha menjawab pertanyaan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Ilmu iklim membantu menjelaskan bagaimana suhu bumi meningkat, sejarah memperlihatkan bagaimana pola pembangunan modern terbentuk, ekonomi menguraikan insentif yang mendorong eksploitasi sumber daya, sementara etika lingkungan mengajak kita mempertimbangkan kembali dasar moral dari seluruh hubungan tersebut. Pada titik ini, kita mulai melihat bahwa pembahasan tentang gelombang panas di Eropa membawa kita pada pertanyaan yang jauh lebih luas daripada sekadar cuaca. Kita sedang berhadapan dengan sebuah perdebatan mengenai bagaimana peradaban modern dibangun, nilai-nilai apa yang menopangnya, dan sejauh mana nilai-nilai tersebut masih memadai untuk menghadapi tantangan ekologis pada abad kita sekarang ini. Pada titik ini kita telah melihat bahwa perubahan iklim memiliki dimensi ilmiah, historis, dan etis. Namun masih ada satu lapisan lain yang perlu dipahami agar gambaran besarnya menjadi utuh. Setelah revolusi industri menyediakan teknologi dan antroposentrisme membentuk cara pandang terhadap alam, muncul sebuah sistem ekonomi yang mampu mempercepat keduanya dalam skala global, kapitalisme modern. Pembahasan mengenai hubungan antara kapitalisme dan perubahan iklim seringkali memunculkan perdebatan. Sebagian ekonom berpendapat bahwa kapitalisme justru menyediakan inovasi yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis lingkungan, mulai dari pengembangan energi terbarukan hingga teknologi penangkapan karbon. Di sisi lain, banyak ilmuwan sosial dan ekonom politik melihat bahwa terdapat karakter mendasar dalam sistem kapitalisme yang membuat tekanan terhadap lingkungan terus meningkat. Untuk memahami perdebatan tersebut, kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana kapitalisme bekerja. Dan karena beberapa bulan lalu kami juga telah khusus membahas kapitalisme, jadi untuk menghindari pengulangan, kami akan fokuskan kapitalisme di sini hanya pada karakternya yang selalu mempunyai dorongan untuk terus bertumbuh.
Disinilah ekonom ekologis Herman Daly menawarkan kritik yang cukup mendasar. Di bukunya Steady State Economics, Daly menjelaskan bahwa perekonomian modern dirancang untuk terus berkembang, sementara bumi merupakan sistem yang memiliki batas biofisik. Luas hutan, cadangan mineral, air tawar, maupun kemampuan atmosfer menyerap emisi tidak bertambah secepat aktivitas ekonomi. Ketika pertumbuhan berlangsung tanpa mempertimbangkan batas-batas tersebut, tekanan terhadap lingkungan akan terus meningkat. Pandangan Daly kemudian memperoleh dukungan dari penelitian Johan Rockström dan rekan-rekannya yang memperkenalkan konsep planetary boundaries pada tahun 2009. Dalam konsepnya itu mereka mengidentifikasi 9 batas biofisik yang menjaga kestabilan sistem bumi. Pembaruan penelitian oleh Catherine Richardson dan timnya pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa beberapa di antaranya telah terlampaui, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tekanan terhadap lingkungan juga terlihat pada penggunaan material. Jason Hickel di bukunya Less is More menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global selama beberapa dekade terakhir berjalan beriringan dengan meningkatnya konsumsi material dunia. Meskipun teknologi menjadi lebih efisien, total penggunaan energi dan sumber daya tetap bertambah karena skala aktivitas ekonomi berkembang jauh lebih cepat. Fenomena ini telah lama dijelaskan melalui Jevons Paradox, yakni kondisi ketika peningkatan efisiensi justru mendorong peningkatan konsumsi secara keseluruhan. Dan laporan Global Energy Review dari International Energy Agency berulang kali menunjukkan bahwa konsumsi energi dunia masih didominasi oleh bahan bakar fosil meskipun kapasitas energi terbarukan berkembang dengan cepat. Transisi energi memang sedang berlangsung, tetapi kebutuhan energi global juga terus bertambah akibat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya permintaan dari berbagai sektor. Disinilah para pemikir ekonomi politik mulai mengajukan pertanyaan yang lebih kritis. Jika pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator utama keberhasilan, apakah terdapat titik ketika pertumbuhan itu perlu dibatasi? Ataukah pertumbuhan harus terus berlangsung meskipun konsekuensi ekologisnya semakin besar? Ekonom Inggris Tim Jackson mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui bukunya yaitu Prosperity Without Growth. Di bukunya ini Jackson tidak menolak pentingnya kesejahteraan ekonomi, tetapi ia mempertanyakan asumsi bahwa kesejahteraan selalu identik dengan peningkatan konsumsi material. Menurutnya, masyarakat dapat berkembang melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, dan stabilitas lingkungan tanpa harus terus meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Perdebatan ini kemudian melahirkan berbagai gagasan baru seperti green economy, circular economy, degrowth, hingga post-growth economics. Masing-masing menawarkan jalan yang berbeda tetapi semuanya berangkat dari persoalan yang sama, yaitu bagaimana menyusun sistem ekonomi yang dapat beroperasi dalam batas-batas ekologis bumi. Pembahasan ini pun kemudian menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak dapat dijelaskan hanya melalui perilaku individu, mengurangi penggunaan kantong plastik, mematikan lampu ketika tidak digunakan, atau menggunakan transportasi umum tentu merupakan langkah yang bermanfaat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar emisi karbon dunia berkaitan dengan sistem produksi energi, industri, transportasi, konstruksi, dan pertanian yang dibangun selama puluhan bahkan ratusan tahun. Laporan ER6 Mitigation of Climate Change yang diterbitkan oleh IPCC pada tahun 2022 menegaskan bahwa pengurangan emisi dalam skala besar memerlukan transformasi sistemik pada sektor energi, industri, transportasi, bangunan, tata kota, hingga pola konsumsi. Dengan kata lain, perubahan iklim merupakan tantangan yang melibatkan institusi, kebijakan publik, dunia usaha, perkembangan teknologi, dan pilihan masyarakat secara bersamaan. Semakin jauh kita menelusuri persoalan ini, semakin terlihat bahwa krisis iklim tidak lahir dari satu penyebab tunggal. Ia merupakan hasil dari pertemuan antara perkembangan teknologi, perubahan cara pandang terhadap alam, sistem ekonomi yang bertumbuh pada pertumbuhan, serta keputusan-keputusan politik yang diambil selama beberapa generasi. Dari sini lalu muncul pertanyaan yang sangat penting. Jika para ilmuwan telah memperingatkan bahaya perubahan iklim selama puluhan tahun, mengapa dunia bergerak begitu lambat? Mengapa pengetahuan ilmiah yang semakin kuat tidak otomatis menghasilkan tindakan yang sebanding? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat bagaimana ilmu pengetahuan, kepentingan ekonomi, dan kebijakan politik saling berinteraksi dalam membentuk respon dunia terhadap krisis iklim. Pada tahun 1988, perubahan iklim sebenarnya sudah memperoleh tempat yang semakin penting dalam agenda internasional. Tahun itu PBB bersama Organisasi Meteorologi Dunia membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change. Tugas lembaga ini bukan melakukan penelitian baru, melainkan menelaah ribuan publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer review untuk menyusun penilaian paling komprehensif mengenai kondisi iklim dunia. Sejak laporan penilaian pertamanya diterbitkan pada tahun 1990, IPCC terus memperbarui pemahaman ilmiah tentang perubahan iklim. Setiap laporan melibatkan ratusan ilmuwan dari berbagai negara dan melalui proses peninjauan yang sangat ketat. Karena itulah laporan IPCC sering disebut sebagai representasi dari konsensus ilmiah global, bukan pendapat satu kelompok peneliti.
Perkembangan pengetahuan tersebut berjalan sangat cepat. Pada awal 1990-an, perhatian utama masih tertuju pada kemungkinan bahwa aktivitas manusia mempengaruhi sistem iklim. Memasuki dekade 2000-an, bukti yang tersedia semakin banyak. Hingga akhirnya dalam Sixth Assessment Report tahun 2021, IPCC menyatakan dengan kalimat yang sangat tegas bahwa pengaruh manusia telah menyebabkan pemanasan atmosfer, lautan, dan daratan. Dalam bahasa ilmiah IPCC, tingkat keyakinan terhadap kesimpulan tersebut berada pada kategori unequivocal, sebuah istilah yang menunjukkan bahwa bukti yang tersedia sudah sangat kuat. Secara teoritis, semakin kuat suatu pengetahuan ilmiah, semakin besar pula kemungkinan lahirnya kebijakan publik yang sesuai dengan temuan tersebut. Namun perjalanan perubahan iklim memperlihatkan kenyataan yang jauh lebih rumit. Sejarawan ilmu pengetahuan Naomi Oreskes dan Eric Conway di bukunya Merchants of Doubt menjelaskan bahwa selama beberapa dekade terdapat beberapa upaya sistematis untuk menciptakan keraguan terhadap temuan-temuan ilmiah mengenai perubahan iklim. Mereka menunjukkan bagaimana sebagian organisasi, lembaga pemikir, dan aktor yang memiliki keterkaitan dengan industri bahan bakar fosil menggunakan strategi komunikasi yang sebelumnya juga pernah digunakan dalam kontroversi mengenai bahaya rokok. Tujuannya bukan selalu membuktikan bahwa para ilmuwan salah, melainkan mempertahankan kesan bahwa bukti ilmiah masih belum cukup meyakinkan. Strategi inilah yang memiliki dampak yang cukup besar terhadap opini publik, terutama pada era ketika media massa menjadi sumber utama informasi masyarakat. Perdebatan yang sebenarnya telah memiliki konsensus ilmiah seringkali disajikan sebagai perdebatan antara dua kubu yang memiliki bobot bukti yang sama. Dalam kajian komunikasi sains, kondisi ini dikenal sebagai false balance, yakni praktek memberikan ruang yang setara kepada dua posisi meskipun kualitas bukti ilmiahnya tidak seimbang. Selain persoalan komunikasi, terdapat pula tantangan yang berasal dari struktur politik itu sendiri. Ilmuwan politik Anthony Giddens di bukunya The Politics of Climate Change memperkenalkan istilah Giddens Paradox. Menurut Giddens, masyarakat cenderung sulit memberikan respon terhadap ancaman yang dampaknya terasa secara bertahap. Selama perubahan iklim belum menghadirkan bencana yang langsung dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, dorongan politik untuk mengambil tindakan besar biasanya tetap terbatas. Namun ketika dampaknya sudah sangat nyata, biaya untuk mengatasinya menjadi jauh lebih besar. Paradoks ini membantu menjelaskan mengapa banyak negara bergerak secara bertahap meskipun informasi ilmiah terus bertambah. Dalam sistem demokrasi modern, pemimpin politik sering bekerja dalam siklus pemilu yang relatif singkat. Sebaliknya, manfaat dari kebijakan iklim seringkali baru terlihat setelah puluhan tahun. Perbedaan rentang waktu inilah yang membuat kebijakan iklim seringkali bersaing dengan agenda-agenda yang memberikan hasil lebih cepat. Persoalan lain muncul karena struktur ekonomi global telah berkembang di atas fondasi energi fosil selama lebih dari 2 abad. Infrastruktur pembangkit listrik, jaringan transportasi, kawasan industri, pelabuhan hingga sistem logistik internasional dibangun dengan asumsi bahwa batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan tersedia dalam jumlah besar. Ekonom Nicholas Stern di bukunya The Stern Review on the Economics of Climate Change bahkan menyebut perubahan iklim sebagai kegagalan pasar terbesar dalam sejarah. Emisi karbon menghasilkan biaya sosial yang sangat besar, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, hingga bencana alam. Namun biaya tersebut seringkali tidak tercermin dalam harga barang dan jasa yang diproduksi. Akibatnya, aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi tampak lebih murah daripada biaya sebenarnya yang harus ditanggung masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut sebagai eksternalitas. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas produksinya, dampak negatif terhadap lingkungan seringkali ditanggung oleh masyarakat yang lebih luas, bahkan oleh generasi yang belum lahir. Pemikiran Hans Jonas di bukunya The Imperative of Responsibility memberikan dimensi etis terhadap persoalan ini. Di bukunya itu, Jonas berpendapat bahwa perkembangan teknologi telah memperluas dampak tindakan manusia hingga melampaui ruang dan waktu yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Oleh karena itu, etika modern harus memperhitungkan kepentingan generasi mendatang. Manusia tidak lagi hanya bertanggung jawab kepada sesama yang hidup hari ini, tetapi juga kepada mereka yang akan mewarisi kondisi bumi pada masa depan. Pandangan Jonas menjadi semakin relevan ketika perubahan iklim dipahami sebagai proses yang berlangsung lintas generasi. Karbon yang dilepaskan ke atmosfer hari ini dapat bertahan selama ratusan tahun. Keputusan yang diambil pada dekade sekarang akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia jauh setelah para pengambil keputusan saat ini tidak lagi hidup. Karena itu, pembahasan mengenai perubahan iklim selalu bergerak melampaui persoalan teknologi. Panel surya, turbin angin, kendaraan listrik, atau teknologi penangkapan karbon memang memiliki peran penting dalam proses transisi energi. Namun seluruh teknologi tersebut tetap membutuhkan keputusan politik, investasi ekonomi, kerjasama internasional, dan komitmen moral agar dapat diterapkan dalam skala yang memadai. Pada titik inilah, pertanyaan mengenai tanggung jawab menjadi semakin kompleks. Jika tanggung jawab terhadap perubahan iklim tidak hanya berada pada tingkat individu, tetapi juga melibatkan negara, lembaga internasional, dan sistem ekonomi global, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting.
bagaimana tanggung jawab tersebut seharusnya dibagi. Sebab ketika seluruh dunia diminta mengurangi emisi karbon, apakah setiap negara memikul tanggung jawab yang sama? Ataukah sejarah pembangunan masing-masing negara perlu ikut dipertimbangkan? Memang benar bahwa atmosfer tidak mengenal batas negara. Karbon dioksida yang dilepaskan di satu wilayah akan bercampur di atmosfer dan memengaruhi sistem iklim seluruh planet. Namun ketika dampaknya mulai dirasakan, pengalaman setiap negara ternyata tidaklah sama. Ada negara yang memiliki sumber daya finansial untuk membangun tanggul, memperkuat sistem kesehatan, memperbarui infrastruktur, serta mengembangkan teknologi adaptasi. Ada pula negara yang masih menghadapi keterbatasan anggaran bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Perbedaan kapasitas ini yang membuat perubahan iklim berkembang menjadi persoalan keadilan. Dalam kajian kebijakan internasional, gagasan ini dikenal sebagai climate justice. Salah satu prinsip yang paling berpengaruh muncul dalam United Nations Framework Convention of Climate Change pada tahun 1992 melalui konsep Common but Differentiated Responsibilities. Seluruh negara memiliki tanggung jawab menghadapi perubahan iklim, tetapi besarnya tanggung jawab tersebut tidak dipandang identik. Sejarah industrialisasi, kapasitas ekonomi, serta kontribusi terhadap akumulasi emisi menjadi bagian dari pertimbangan. Dasar pemikiran ini diperkuat oleh berbagai penelitian historis mengenai emisi karbon. Basis data yang dikembangkan oleh Global Carbon Project dan divisualisasikan oleh Our World in Data menunjukkan bahwa sebagian besar akumulasi emisi karbon sejak revolusi industri berasal dari negara-negara yang lebih dahulu mengalami industrialisasi, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Sementara itu, banyak negara berkembang baru mengalami peningkatan emisi secara signifikan beberapa dekade terakhir seiring pertumbuhan ekonominya. Ekonom Thomas Piketty di bukunya Capital and Ideology mengingatkan bahwa sejarah pembangunan global selalu berkaitan dengan distribusi kekayaan dan distribusi kekuasaan. Negara-negara yang lebih dahulu membangun industri memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar selama berabad-abad. Keuntungan tersebut kemudian menjadi modal bagi perkembangan teknologi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mereka nikmati hingga hari ini. Dalam konteks perubahan iklim, sejarah tersebut memunculkan pertanyaan yang sulit dihindari. Bagaimana membagi tanggung jawab pengurangan emisi secara adil ketika kemampuan ekonomi setiap negara berbeda? Bagaimana memastikan bahwa negara berkembang tetap memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa mengulangi pola pembangunan yang menghasilkan emisi tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian penting dalam berbagai konferensi iklim dunia, termasuk melalui mekanisme pendanaan iklim, transfer teknologi, serta pembentukan Loss and Damage Fund yang disepakati dalam pertemuan COP27 di Mesir pada tahun 2022. Dana tersebut dirancang untuk membantu negara-negara yang mengalami kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim, terutama negara yang kontribusi historisnya terhadap emisi relatif kecil tetapi menghadapi dampak yang sangat besar. Tapi meskipun demikian, implementasinya masih menjadi perdebatan. Laporan-laporan dari United Nations Environment Program menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan untuk adaptasi iklim di negara berkembang jauh melampaui dana yang tersedia saat ini. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola iklim global. Selain itu, persoalan keadilan juga muncul di dalam satu negara. Gelombang panas yang sedang melanda Eropa yang menjadi pintu masuk kita memberikan contoh yang menarik. Meskipun suhu tinggi dirasakan oleh seluruh masyarakat, kemampuan untuk menghadapinya sangat berbeda. Mereka yang memiliki rumah dengan insulasi baik, pendingin udara, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang dapat dilakukan dari dalam ruangan tertentu berada pada posisi yang lebih aman. Sebaliknya, pekerja konstruksi, petani, pengantar barang, petugas kebersihan, serta kelompok lanjut usia menghadapi resiko yang jauh lebih tinggi. Pemahaman mengenai climate justice ini juga akhirnya memperluas cara kita melihat krisis iklim. Persoalan ini tidak lagi hanya berbicara tentang pengurangan emisi atau pengembangan energi bersih. Ia juga menyangkut bagaimana manfaat pembangunan dan beban kerusakan lingkungan didistribusikan di antara negara, antar generasi, maupun antar kelompok sosial.